soal politik lah. Ada yang mengatakan bahwa Pak Yasin sudah nggak apa-apa. Ayo, ini kan Pak Yasin kalau dilihat bisa lah untuk jadi anggota dewan. Jadi, saya bilang saya minta maaf. Kalau ada yang mengatakan bahwa saya sudah selesai dengan hidup saya, tunggu Jo, berarti kan sejak lama mau mati. Itu orang Manado bilang. Tapi kan bukan begitu maksudnya. Yeah. Jadi saya belum selesai dengan hidup saya. Saya masih pingin dengan keluarga saya. Itu maksud saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast ini, podcast yang selalu menginspirasi. Dan inspirator kita kali ini adalah Bapak Yasin Muhammad, SE MPA. MPA apa itu? Master Public Administration. Oh iya. Karena lulusan UGM. Kalau biasanya MAP. Iya, Magister Administrasi Publik. Iya benar. Yes. Karena lulusan UGM mungkin lebih MPA. MPA. Iya. Oke, Pak Yasin ini ya saya kenal dulu masih zamannya Pak Fadel. Iya benar. Selalu jadi narasumber saya karena berurusan dengan jagung. Ya. Sampai sekarang mungkin masih berurusan dengan jagung. Alhamdulillah masih sampai sekarang. Iya, dan berani pensiun dini. Iya. Iya, demi jadi pengusaha. Siap. Ini ceritanya bagaimana sampai mau pensiun dini ini? Jadi gini Mbak Femi. Kebetulan saya cerita dulu histori. Ya. Bahwa saya waktu masih sekolah dasar, saya lulusan SD Al-Herab, Ibtidaiyah di Manado. Iya. Di Komok Luar. Iya. Nah, dulu itu mungkin dari kecil saya SD suka sekali juga membawa buah-buah dari rumah untuk dijual kepada teman-teman. Oh. Waktu SD ini. Nah, tapi setelah itu saya lulus tahun 81, saya sekolah di SMP Tapa. Jadi SMP Tapa, iya Gorontalo. Nah, kebetulan tuh adik kelas itu suaminya Mbak Femi, terus sama Pak Hamim, Bupati itu adik kelas saya. Dan alhamdulillah dari situ di SMP Tapa saya lulus tahun 83. Setelah itu pindah lagi sekolah di SPMA Kalasei Manado. Tapi tidak lulus di sana karena kelas 2 sudah pindah. Seangkatan saya itu Profesor Ibu Fori. Dan saya lulus di tahun 87 di SPMA Limboto. Yang sekarang sudah jadi pindah-pindah ini dari Manado ke sini, Manado balik lagi. Nah, alhamdulillah juga Pak Prof Nelson itu dulu guru saya. Termasuk Pak Sekda Daraba juga memang guru saya juga di SPMA. Di Manado. Iya. Jadi waktu saya, ya mungkin teman-teman kenal saya, dulu suka ya berdagang kecil-kecilan. Nah, setelah itu karena begitu lulus SPMA, ya ibu kandung saya mengatakan bahwa paling bagus itu kamu itu jadi pegawai negeri. Padahal saya di waktu itu kan dulu begitu lulus saya ke Manado. Pas kan rumah di Mbak Femi tahu kan rumah saya di Kampung Texas dekat dengan pelabuhan. Yeah. Pelabuhan Manado situ saya juga ada dagang kecil-kecilan lah. Nah di situ jiwa entrepreneur saya muncul. Tapi ya sudah karena ibu kandung mengatakan sudah kamu masuk pegawai negeri aja. Yeah. Jadi begitu lulus saya sudah langsung jadi pegawai negeri selama 32 tahun. Dari tahun 89 saya pensiun di tahun 2021. Pas 32 tahun dan umur 51 tahun. Nah, memang tapi begitu saya jadi pegawai negeri, ya saya ada usaha kecil-kecilan. Tapi 20 tahun terakhir itu tahun 2002 itu saya sudah konsen. Saya sudah konsen bahwa masih PNS. Masih PNS, tapi tidak mengganggu karena walaupun saya PNS tidak mengganggu jam-jam kedinasan karena itu berhubungan di pelabuhan. Yeah. Tidak berhubungan dengan
apa namanya kalau istilah sekarang jabatan. Ya. Tidak ada hubungan sama sekali dengan jabatan. Dan teman-teman kebetulan juga karena saya konsen di bidang ekspor impor, alhamdulillah teman-teman yang punya perusahaan jagung dan perusahaan bukan jagung juga yang lain itu selalu mempercayakan kepada saya untuk mengurus beberapa barang yang untuk kita ekspor ke Malaysia maupun ke Filipina. Dan alhamdulillah juga sekarang juga ini Mbak Femi, saya dipercayakan oleh PT Subur Mega Perkasa untuk membangun gudang yang ada di Pulau Bala. Alhamdulillah, saya juga pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Gorontalo yang begitu cepat mengurus administrasi. Alhamdulillah sudah selesai, ya tinggal kita action mengenai pembangunan gudang jagung itu, Mbak Femi. Mungkin itu dulu. Jadi pengusaha lebih menjanjikan ya daripada. Begini, saya punya istri 1 dan anak 2. Anak yang tua itu sudah umur sekitar 26 tahun. Yang 28, yang 18. Ya insya Allah sudah mau ke 9 tahun yang kedua. Nah, saya kan selalu berpikir, kita ini hidup untuk apa? Ya tentu pertama kita secara syariat, secara agama, bahwa kita itu kan harus tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kan kita ini hidup ini untuk apa? Untuk berbakti kepada negara. Ada yang mengatakan kepada agama, negara, dan keluarga. Saya yang penting dulu agama dan keluarga. Yang ketiga negara. Karena kalau kita sudah pikir negara, istri kita mau kasih dengan keluarga kita mau kasih makan apa? Nah, saya bukan menyajikan. Memang kalau kita lihat, kasihan teman-teman ASN. Istri saya juga sampai sekarang masih ASN. Insya Allah 2 tahun lagi pensiun. Saya bilang sama istri saya, biarlah saya pensiun duluan, konsentrasi di usaha, kamu tetap melanjutkan saja sampai kamu pensiun. Tidak perlu lagi memperpanjang pensiun. Ini kan biasanya begini kadang-kadang Mbak Femi. Orang sudah pensiun masih di umur 5, minta ingin diperpanjang lagi. Alasannya banyak macam-macam, mengatakan bahwa masih dibutuhkan oleh negara. Nggak tahu negara mana yang membutuhkan tenaga dia. Padahal kasihan kan regenerasi kita akan terhambat. Ya, ada yang harusnya sudah bisa naik, tetapi masih terhambat gara-gara ini masih mau bertahan di sini. Begitu. Ya, saya termasuk orang atau ASN yang peka terhadap itu. Kasihan teman-teman kita. Ya ini kan apalagi saya lihat IT. ASN sekarang itu sudah hebat-hebat sekarang. Kalau kita dulu kan biasanya kalau memegang saja komputer agak tabu. Sekarang kan sudah lebih canggih. Nah sekarang kan ya saya bukan sih mengatakan kepada kita ya ASN yang dulu-dulu ini sudah agak kolot, tidak. Sekarang kita harus berubah. Apalagi pemerintah sekarang kan IT-nya itu banyak yang dikembangkan di ASN. Itu apalagi Pak Gubernur saya lihat waktu kemarin juga ketemu dengan Kadin begitu fokus bagaimana beliau kita sebagai ASN itu artinya lebih fokus dalam bidang IT. Itu kan kata sudah beliau. Zaman digital kan. Iya, ada zaman digital. Kalau saya tahun 89 jadi pegawai, komputer saja dianggap barang mewah. Iya kan barang mewah. Sekarang ya sudah. Itu sudah paling. Dulu kan masih pakai disket. Iya betul. Orang sudah bawa iPad kemana-mana. Iya, sekarang sudah MacBook lagi. Iya. Itu saya kan taunya Pak Yasin ini masih ASN, tetapi sudah mulai berkecimpung di ekspor impor. Makanya kalau saya wawancara soal, kan saya dulu wartawan ekonomi. Betul. Wawancara soal data-data ekspor impor itu kan pasti ke Pak Haji. Iya. Benar Mbak Femi. Saya dari dulu waktu sebelum Provinsi Gorontalo ini pisah dengan Sulawesi Utara, saya hobinya dulu memang suka menulis. Tapi ya tidak seperti Mbak Femi lah jadi wartawan. Saya cuma ingin menulis data-data mengenai ekonomi yang ada di Gorontalo. Jadi dan data itu yang saya dapat sebenarnya tidak berbeda juga dengan BPS. BPS punya perhitungan sendiri, saya punya perhitungan sendiri. Artinya itu seperti
kemarin yang saya sampaikan di grup WhatsApp, hati-hati loh. Kita Provinsi Gorontalo itu ke depan itu nilai ekonominya itu, nilai tukar petaninya itu akan lebih rendah dari itu. Cuma kan ya sudahlah, itu urusan pemerintah. Sebenarnya banyak jalan keluar yang harus dilakukan oleh pemerintah, yaitu kita konsen kembali ke pertanian. Iya. Begitu. Iya, jadi begini, sebagai seorang profesional, sebagai seorang pengusaha, kan wajar juga kalau memberi masukan-masukan ke pemerintah terkait dengan hal-hal apa sih yang perlu dibenahi, terutama untuk meningkatkan perekonomian di Gorontalo. Kalau saya lihat Mbak Femi, di Gorontalo kan ini kan kita sekitar 80% lah usahanya di bidang pertanian. Tetapi di tahun 2002 ini bantuan benih jagung itu kepada petani kurang sekali, hanya 14.500 hektar. Saya hitung 14.500 hektar itu dari berapa hektar? Tahun lalu masih 155.000. Iya. Bayangin, tahun lalu 155.000, sekarang 155.000 ini 145. Jadi 14.500. Jadi ada 85.000, ada 85% petani yang tidak dapat bantuan benih jagung. Nah, sedangkan hati-hati, itu ada perang Ukraina dan Rusia. Bahwa beberapa sumber biji-bijian gandum itu terhambat masuk ke Indonesia. Nah, olehnya itu substitusinya kan selalu biasanya kan jagung. Ya itulah ya. Tapi kan kalau saya lihat ya, Presiden Pak Jokowi sudah punya jalan keluar. Kalau saya baca tadi di Kompas juga, ya insya Allah akan menahan dulu menahan untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat yang seremonial. Kalau saya lihat saya lihat lah sama Pak Jokowi. Iya. Tapi dari kacamata seorang pengusaha, terutama yang khusus jagung ya, ini kan Gorontalo ini kan sempat booming dengan jagungnya kemarin, sempat waktu Pak Fadel. Nah, berapa persen penurunannya untuk produksi jagung di Gorontalo kalau dibandingkan dengan yang dulu? Nah, kalau di zaman dulu Mbak Femi, Pak Fadel itu nggak sampai. Ya ini kan ada beda pemahaman. Jadi saya dulu bicara soal statistik. Ya kalau sekarang kan dikatakan bahwa produksi jagung Gorontalo kan sudah 1.500.000 lebih. Nah di zaman Pak Fadel itu belum sampai 1 juta, masih sekitar 800. Targetnya 1 juta ton. Targetnya 1 juta ton. Itu statistik. Tapi kalau saya yang hitung itu tidak sampai. Realnya, kan? Yang realnya yang saya hitung tidak sampai 500.000 ton. Jadi ada deviasi 1,2 juta ton. Tapi bukan pembohongan publik ya. Saya kurang tahu. Tapi perhitungan saya jelas dan real, tanggal, kapal, dan pelabuhan muat dan pelabuhan tujuan termasuk nilai transaksinya. Olehnya itu ya saya tidak akan berpolemik mengenai data, maka bahwa saya punya data yang real untuk produksi jagung Gorontalo itu masih 555.000 ton. Belum mencapai 1,5 juta ton. Seperti yang kemarin-kemarin sudah pernah disampaikan. Iya, padahal saya di situ dulu. Dulu juga saya waktu menjadi kepala bidang di tanaman pangan, beberapa kali saya mengatakan bahwa harusnya perhitungannya jangan begitu. Tapi kan ini kan sudah awalnya sudah mulai. Mungkin untuk kampanye. Boleh juga untuk kampanye. Tapi saya kan tidak menghitung itu karena teman-teman juga mengatakan Pak Yasin ini kita 1.500.000 ton tapi gudang kita kosong. Ada yang permintaan tidak ada. Tapi sekarang Mbak Femi, gudang-gudang jagung sekarang sudah mulai banyak lagi karena kan kita mulai musim panen. Nah musim panen tapi pemerintah dalam hal ini pemerintah pusat masih menyetop dulu, jangan dulu ada ekspor ke luar negeri. Karena untuk menjaga stok mungkin. Stok. Jadi ada harga sekarang tinggal 4.100. Dulu sampai dengan di 4.800 sampai 5.000. Ya, tapi ya itu ada dilematis kalau ini diekspor, harga jagung naik, para peternak yang akan yang merasakan akibatnya. Di satu sisi kalau ini harga jagung lebih turun, petani lagi yang jadi susah. Harganya tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan.
Begitu, Mbak. Iya. Oke, jadi kembali lagi ke ini nih, apa namanya, berani pensiun ini dan melanjutkan usaha ya yang memang sudah ada sebelumnya. Itu sebenarnya kan orang tua dari Pak Haji ini kan politisi. Siapa yang tidak kenal almarhum Tunku Muhammad. Saya saja dulu masih sempat betul. Di DPRD, ya beliau kan anggota DPRD yang pertama di Gorontalo, dan saya juga liputan di DPRD dulu, sempat mengenal beliau, almarhum orang yang sangat baik, politisi yang santun, tapi kok anaknya tidak ikut bapaknya jadi politisi. Jadi begini Mbak Femi, jadi sebenarnya sih saya ini usaha kecil-kecilan. Tapi ya orang menganggap bahwa usaha saya agak besar. Karena nggak besar. Karena hanya saya yang punya perusahaan yang di Gorontalo yang bergelut di bidang pest control dan fumigasi. Baru saya, sudah 20 tahun ini. Sebenarnya gampang saja mengurus perizinan. Ya, cuman masalahnya sekarang adalah kita harus menyiapkan tenaga teknis. Jadi SDM-nya, sumber daya manusianya itu harus kita butuhkan. Itu dari mana itu? Itu harus dilatih dulu, Mbak Femi. Dilatihnya di sini? Di Jakarta. Dilatihnya di Jakarta. Itu tahun lalu saya mengusulkan 1 orang untuk ngikut nggak lulus. Tapi alhamdulillah yang ketiga ini, yang 2 bulan terakhir saya suruh ikut, alhamdulillah 3-3-nya lulus. Nah itu tidak semudah itu juga. Betul. Untuk kita. Yang penting disiapkan adalah sumber daya manusia. Yang kedua, usaha saya itu kan hanya bergerak di bidang pest control. Kalau pest control ini begini Mbak Femi, kalau ada restoran, hotel, ya kalau ada tikus, ada nyamuk, ada itu yang perusahaan itu. Tapi kan itu sudah, kalau pest control itu, ya mungkin asetnya itu harus miliar besar. Ya saya hanya di bidang kecil aja, di bidang fumigasi. Nah alhamdulillah. Saya dengan adanya itu, ya saya punya karyawan ada 4 dan asisten fumigatornya itu juga ada 4. Jadi mereka ini mendatangi restoran atau apa begitu? Kalau pest control lain, saya sekarang hanya banyak bergerak di bidang fumigasi. Bidang fumigasi gini Mbak Femi, kalau ada perusahaan jagung yang ingin mengirim jagung atau mengirim komoditi pertanian di kapal atau di kontainer, mereka kan itu ada kutu. Biasanya ada kutu, maka itu pembeli di manapun tidak mau kalau ada jagung maupun komoditi pertanian ada hama, maka itu harus dibunuh. Dan itu kan akan berkembang kalau dibiarkan betul. Olehnya itu harus dibunuh, itulah harus difumigasi namanya, istilahnya difumigasi. Jadi perusahaannya Pak Hajin yang bergerak di sini. Iya. Dan satu-satunya ada di Gorontalo. Baru 1 ada di Gorontalo. Sudah 20 berapa tahun ini baru 1 yang ada di Gorontalo. Berarti semua barang-barang komoditi ekspor itu harus lewat Pak Haji? Enggak harus lewat. Artinya begini, lihat dulu persyaratan negara tujuan dan persyaratan pembeli. Kalau dia mengatakan bahwa mensyaratkan itu harus sebagai penjual komoditi pertanian harus mengikuti itu. Kalau enggak akan dibeli barangnya. Begitu Mbak Femi. Dan saya baru tahu ini. Oh iya, ini kan seperti begini Mbak Femi. Ini ruangan ini. Wajar kalau Pak Haji tahu data-data tentang ekspor impor. Ya itu di situ. Jadi seperti contoh, kok Pak Yasin bisa tahu enggak tepung kelapa? Ya karena kan itu ada catatannya. Begitu kok bisa tahu jagung yang keluar di Provinsi Gorontalo? Kan ada catatannya di saya. Dan pasti catatan saya akan sama dengan pelayaran dan yang ada di Syah Bandar. Cuman ya namanya itu saya tidak publish karena itu kan rahasia perusahaan. Karena kan di Gorontalo itu ada 12 perusahaan besar, tapi yang 10 sudah eksis, 2 baru mau dibangun. Yang itu yang saya seperti katakan bahwa 1 PT Ceres yang punya Turki, dan yang 1 itu PT Subur yang di Pulau Bala. Ini yang Pak Haji yang kalau Ceres enggak, karena itu terlalu jauh. Cuman yang PT Subur itu, insya Allah dia mulai, kalau perkiraan saya kalau barang-barangnya sudah datang, kita sudah akan mulai pembangunannya itu di bulan November. Di bulan November. Itu tadi pertanyaan saya, kenapa tidak jadi politisi? Kenapa tidak jadi politisi? Jadi begini Pak Femi, saya hidup dengan orang tua saya,
saya melihat, oh beginilah politiknya. Politik, oh begini. Jadi saya itu hanya senyum-senyum saja bahwa politik itu sebenarnya itu bagus. Cuma kadang-kadang kalau lewat di tempat busuk jadi busuk. Iya. Seperti contoh banyak yang, ya itulah, saya nggak, ya maaf lah karena mungkin saya dididik dari sekolah Ibtidaiyah Al-Herat, ada nilai-nilai agama yang terpesan di situ. Ya, insya Allah bukanlah saya nggak suka apa, tapi kalau berbohong itu kan artinya kalau berbohong berdosa itu kan itu di agama itu kan dilarang. Tetapi kan kalau di politik itu saya minta maaf. Mereka ya seperti ini, kalau ada yang mengatakan kalau politik, kalau ini kan kalau kita orang ilmiah ini aqua. Ini air. Tapi kan kalau orang politik dia mengatakan oh ini bukan HP. Ya ini memang bukan HP. Cuma kan dia nggak mau menentukan bahwa ini aqua. Itu saya nggak mau. Saya orangnya oh ini aqua, kalau ini To the HP. point. To the point aja. Nah, yang kedua itu yang ada yang saya sampai sekarang saya masih ingat Mbak Femi, itu kan ada yang surat At-Tahrim ayat 6. Peliharalah dirimu dan keluargamu dari siksaan api neraka. Nah, itu yang saya takut. Saya masih ingin dengan keluarga dulu. Saya ingin membina keluarga saya dulu. Saya belum bisa karena kalau politik kan harus apa dulu? Berurusan dengan orang banyak. Berurusan dengan orang banyak. Oh, saya itu masih belum bisa. Walaupun saya banyak organisasi yang saya geluti, tapi saya hanya ya bukan sebagai ketua, tapi saya hanya sebagai apa istilahnya ya penunjang aja lah. Ya enggak terlalu apa. Tapi kalau saya ingin masuk ke organisasi maupun ke politik itu yang itu ya saya takut. Saya masih ingin istri saya dengan anak-anak saya ingin untuk ya mari kita sama-sama ya minta maaf bukan karena saya seorang ustadz, tidak. Saya masih ingin keluarga saya itu ya mari belajar agama aja dulu. Hidup ini kita akan meninggal artinya istilahnya kan, maka kita akan ilmu-ilmu agama itu kita harus lengkapi sejak dini. Itu maksud saya lah. Apa yang membedakan apa yang dirasakan beda ketika jadi PNS dan jadi pengusaha sekarang? Kalau dulu PNS itu Mbak Femi ya kan artinya jam 8 sudah ada di kantor. Setelah itu pulang itu biasanya 4:30. Nah, kalau kita pengusaha, ya kita bisa mengatur diri kita. Ya, saya minta maaf juga sama Mbak Femi, sudah berapa kali minta jadwal podcast, sudah 2 kali tertunda. Nah, ini sebenarnya hari ini juga saya ada jadwal, cuma saya tidak enak, sudah mau ketiga kali. Makanya saya khawatir kemarin, aduh ada tamu ini. Iya, tapi nggak apa-apa, saya sudah bilang pokoknya hari Selasa untuk jadwalnya dengan kita berbincang-bincang dengan Mbak Femi. Nah, yang kedua Mbak Femi, saya juga soal politik lah. Ada yang mengatakan bahwa Pak Yasin sudah nggak apa-apa. Ayo, ini kan Pak Yasin kalau dilihat bisa lah untuk jadi anggota dewan. Jadi, saya bilang saya minta maaf. Kalau ada yang mengatakan bahwa saya sudah selesai dengan hidup saya, tunggu Jo, berarti kan sejak lama mau mati. Itu orang Manado bilang. Tapi kan bukan begitu maksudnya. Jadi saya belum selesai dengan hidup saya. Saya masih pingin dengan keluarga saya. Itu maksud saya. Jadi ya, tapi saya mendukung dengan teman-teman yang politisi seperti suaminya Mbak Femi kan itu, alhamdulillah banyak juga keluarga saya mendukung beliau itu. Ditapa pendukung. Ya, jadi ya sudahlah. Saya bilang sama teman-teman keluarga silakan mendukung keluarga kita, tapi dengan catatan kita jangan saling bermusuhan. Ya biasanya kan politik itu gesek-gesekan kan. Suami istri akan cerai hanya gara-gara mendukung. Nah itu yang saya nggak mau. Saya masih suka janganlah kita bersaudara. Jadi masih mudah terpengaruh kalau di politik. Benar. Jadi lebih baik jadi fokus dulu untuk usaha. Tapi kan ada yang teman-teman mengatakan, Pak Yasin ini sombong. Saya bilang saya nggak sombong. Saya banyak beberapa ketua partai politik yang telah menghubungi saya. Ayo Pak Yasin kita sama-sama. Saya bilang saya terima kasih. Saya akan mendukung aja partai politik Anda, tapi jangan paksa saya untuk menjadi anggota partai politisi lah. Kita biasa aja seperti saya ketemu dengan Mbak Femi, saya mau ketemu dengan partai yang lain kan enak. Hidup itu enak lah. Kalau anak-anak ada berapa? Anaknya 2? Anak saya 2 Mbak Femi. Jadi dua-duanya itu sekarang ya mungkin sudah dengan saya juga. Saya bilang ini usaha ini kan usaha keluarga.
coba kamu konsen di usaha ini. Karena kan ya papa sudah umur 54 tahun. Ya ini kan usaha ini kan tinggal kalian yang jalankan. Anak saya alhamdulillah yang saya katakan tadi 2 bulan lalu telah lulus. Nah, saya bilang jangan dia lulus itu pelatihan itu, Mbak. Karena mengikuti itu harus dari saya bilang harus lagi yang teknis. Itu kan kamu cuma bagian administrasinya, bagian mutunya. Nah, sekarang saya bilang anak saya yang kedua kamu ya karena agak pintar juga sedikit bahasa Inggris, jadi kamu harus juga yang teknis. Saya katakan begitu sama dia. Jadi begini, kalau anak saya ini kan dia sekarang 21 tahun ya. Masih kuliah sih, dan memang bapaknya juga mulai arahkan untuk bisnis begitu. Karena dia bilang begini, kita tidak bisa mewariskan politik ini kepada anak-anak, maka mereka harus dibelajarkan untuk berusaha, berbisnis. Itu. Jadi saya ternyata ini juga kenapa almarhum Pak Tu tidak mewariskan politik kepada anaknya. Iya. Dulu waktu masih almarhum Pak Jabar Bahwa pernah panggil saya, Yasin bapak kamu itu sudah sakit-sakit, ya sudah kamu masuk aja P3, kamu jadi anggota DPR, Dewan. Saya bilang, saya peluk sama Pak Jabar. Aduh, terima kasih Om, terima kasih banyak. Saya alhamdulillah saya artinya mendukung Om ada di ASN, di PNS. Tapi alhamdulillah dengan saya begini, saya banyak sekali teman. Iya. Saya banyak sekali teman. Karena suka mentraktir. Iya. Ya alhamdulillah teman-teman yang partai politik yang itu kenal baik dengan saya, ya maksudnya saya tidak mau ada blok A, blok B. Saya mau sudahlah, marilah kita sama-sama lah. Silakan saya di partai A, partai B, partai C, tetapi kita jangan gontok-gontokan. Itu aja prinsip hidup saya, Mbak Femi. Iya. Anak-anak tidak ada yang tertarik ke PNS. Memang sudah fokus di bisnis. Itu dua-duanya itu sampai saya sudah bujuk yang tua, kamu begini. Dia bilang, mereka ketawa. Dia bilang, ya mungkin karena itu mungkin mindset dulu. Jadi mungkin anak saya yang tua maupun yang kedua ketawa. Dia bilang, kan kalau juga mau jadi ASN kan gajinya kan begini. Sedangkan sekarang aja gajinya sudah 3 kali lipat dari ASN. Sudahlah katanya, lebih baik ini uang saya mereka kumpul, mereka ada bisnis lain lagi. Ya, jadi terserah aja kepada anak-anak. Jadi mereka sudah tidak lagi berpikir untuk ASN. Malah anak saya yang sulung itu dia punya minuman dan itu ada juga karyawan. Dan alhamdulillah bisa menghidupkan karyawannya itu. Iya, ini anak saya kan masih kuliah tapi dia mulai itu rencana di sebelah itu, yang ruangan di sebelah itu mau dibikin tempat laundry sepatu. Itu yang paling apa? Itu yang sekalian di Gorontalo kalau saya lihat baru 1-2. Ya, mereka mulai merintis itu, jadi perbaiki ruangan yang di sebelah. Cuma ada saran saya sebelum buka itu dia belajar dulu yang ada di bawah Plaza Indonesia. Itu kalau yang di Plaza Indonesia itu kan cuman itu yang katanya cuma berapa menit langsung bisa dipakai. Iya. Kalau saya lihat kan saya juga biasanya sepatu saya kalau ada apa bawa di Plaza Indonesia. Plaza Indonesia itu saya lupa namanya. Itu peralatannya tidak terlalu mahal juga, tapi hasilnya begitu bagus. Itu malah ada juga kalau saya lihat mereka sudah punya alat untuk kaki kita ada ditaruh di salah satu mesin, itu kelihatan. Oh ini Pak begini. Tapi dia juga menjual produk. Nah, itu paling bagus, Mbak. Iya. Yang di Gorontalo kalau saya lihat belum ada, baru laundry-nya. Baru laundry-nya, iya. Ya, tapi sebelumnya ya saya minta sama Mbak Feni ajak dia ke Jakarta, lihat aja dulu di lantai LG mungkin. Di lantai LG, saya lupa. Mungkin di sampingnya Susite. Kalau saya ingat itu mungkin di samping Susite itu kan tempat yang begini itu. Kan perlu juga ada studi banding. Iya, studi banding. Iya, jangan kan biasanya kan ya maaf kalau di kita ini kan biasa hanya mencontoh terus nggak ada inovasi. Nah, kalau ini insya Allah itu jadi ya saya mungkin orang pertama jadi pelanggan daripada dibawa ke Jakarta kan lebih di sini.
Tetapi Betul. itu disiapkan Iya. dulu alat-alatnya, bahan-bahannya aja. Kalau betul. saya tanya sama teman-teman di Jakarta itu Iya. katanya nggak terlalu mahal juga Pak Yasin. Termasuk parfumnya dan Iya. segala macamnya itu. Iya, kan yang begini kan kita harus ya bisa mendukung Iya, harus apapun mendukung, yang betul. sepanjang itu positif kan. Betul. Iya, jadi dan alhamdulillah sampai sekarang dia tidak pernah minta uang lagi. Itu kan lebih bagus. Sudah mulai ada usaha, tidak Kalau pernah ada- minta betul. uang ke orang tua, malah Iya. ngasih duit ke mamanya. Iya. Iya, jadi anak-anak tidak ada yang mau jadi PNS. Ya. Kemudian tinggal istri ya yang jadi PNS Iya. sekarang. Ya, ini tinggal dinikmati nih. Iya, alhamdulillah. Ya itu yang seperti saya katakan kembali bahwa kita nikmati aja hidup ini, sudah nggak usah ambil yang aneh-aneh lah. Iya. Ya, kan kasihan banyak teman-teman juga Pak Yasin. Saya pingin masuk jadi partai politik. Saya bilang ya, monggo Bismillah. Saya akan dukung. Saya bilang ya minimal bantu dengan doa Iya. dan sedikit doi dang. Orang doa dan sedikit doi. Bantu dengan doa dan Dan sedikit sedikit doi. doi. Masya Allah. Tapi saya lihat Pak Haji sangat menikmati sekarang dengan aktivitas seperti ini. Oh iya, Mbak tidak Vin. lagi. Karena begini, saya pikir waktu saya kan pensiun di golongan 4A, ya, dan saya tanggung juga sebenarnya. iya, dan saya non job yang tidak ada jabatan itu 9 tahun 11 bulan, hampir 10 tahun saya saya di non job. Oh, di non-job. Iya, artinya bukan di non job, tidak ada jabatan. Iya. Saya nggak lagi mengatakan di non job. Teman-teman bilang saya di non job, ya sudah saya mengatakan tidak ada jabatan. Karena ya sudahlah, saya nggak usah pikir yang masa lalu, saya menatap masa depan. Ya itu, saya mengatakan loh, saya kasihan staf biasa, terus kepala seksinya golongan di bawah saya, kan tidak enak. Terus yang kedua juga saya dipindah sini, pokoknya dipindah-pindah lah. Daripada dipindah-pindah ya sudahlah saya minta pensiun aja. Sementara ini butuh. Iya, saya harus konsentrasi di usaha aja lah itu. Mm. Kesimpulan saya harus konsentrasi di usaha saya dan alhamdulillah ya saya mungkin itu ada teman-teman dari Singapura dan Australia pingin kerjasama dengan saya. Ya, cuman saya melihat dulu kerjasamanya dalam bentuk apa dulu. Yeah. Dan mungkin sekitar awal November kalau saya dengar, saya juga dapat email barusan saya baca tadi ada undangan lagi ke Jepang. Saya bilang, kok bukan main ya? Saya merasa bangga karena apa? Perusahaan yang saya anggap kecil, terus bisa ada. Tapi kan kecil tapi dampaknya besar. Iya, dampaknya besar karena itu berhubungan dengan luar. Jadi kita ada pertemuan di Jepang, terus dari PT ada perusahaan yang pingin kerjasama dengan saya dari dari Singapura dan Australia. Saya bilang wah ini apa? Jadi saya tanya sama teman-teman yang pernah kerjasama dengan Australia dan Singapura, itu alasannya mereka berarti melihat bahwa konsistensi perusahaannya Pak Yasin itu alhamdulillah tidak pernah dikomplain oleh orang. Karena itu kalau dikomplain sekali sudah dicabut izinnya. Iya. Jadi kita nggak main-main Mbak Femi, ini perusahaan ini nggak boleh salah. Jadi salahnya kalau mikronya 3 jadi makro 1. Artinya begini, kesalahan kecil 3 itu dianggap 1 dan kalau 1 dicabut izinnya. Ya sudah nggak boleh apa-apa. Itu yang saya jaga. Saya concern yang saya harus jaga. Kualitas, mutu, jaminan perusahaan saya harus saya pegang baik-baik. Nggak boleh. Makanya mungkin tidak ada yang mau terjun di bidang ini, di usaha ini. Padahal saya ini di Facebook saya juga saya sudah bilang silakan. Ini tadi saya sudah posting. Kebetulan di Jakarta juga ada pelatihan. Silakan ikut. Saya nggak mau karena ini rezeki sudah diatur oleh Allah. Nggak boleh kita ada orang yang berusaha monopoli, kita mau monopoli. Cuma orang mengatakan Pak Yasin kok Pak Yasin monopoli? Ya silakan aja, monggo saya bantu malah. Saya harus bilang saya bantu. Kebetulan juga saya perwakilan Aspami di Provinsi Gorontalo. Saya akan bantu karena kalau saya tidak bantu malah mereka bilang kok Pak Yasin nggak bantu. Karena Pak Yasin takut ada saingan. Ada, padahal tidak. Saya insya Allah saya sudah bilang sama teman-teman, siapa yang pingin dengan ketulusan nanti saya bantu. Ya tapi ya memang sekarang itu persyaratan itu memang agak ketat. Uangnya ratusan juta, terus sumber daya manusianya itu yang harus. Itu mungkin. Iya. Tapi kok Pak Yasin memilih yang bidang ini?
Ya karena sudah dari 20 tahun. Dari 20 tahun kebetulan begini Mbak Fem, saya itu kan ASN pertama itu di Manado. PNS, terus pindah ke Gorontalo karena saya harus membuka namanya kantor karantina. Kantor karantina pertanian itu yang berhubungan dengan pelabuhan. Nah, kebetulan waktu tahun 95 itu kan ekspor Gorontalo itu jagung dulu, itu belum masih kita, itu masih dari Manado. Nah, kebetulan teman-teman bilang Pak Yasin, sudah Pak Yasin karena di Gorontalo bentuklah koperasi. Teman-teman karantina, ya kami bentuk koperasi. Saya ketuanya yang di sini, ya, wakil dari Bitung. Waktu itu kami masih dari Bitung. Nah, lama regulasi, nggak boleh lagi koperasi dibubarkan, nggak boleh regulator merangkap operator. Jadi karantina tidak boleh lagi melaksanakan fumigasi karena itu masa dia sebagai regulator, tapi dia operator, nggak boleh. Nah sekarang harus perusahaan. Maka teman-teman mengatakan Pak Yasin, ya sudah, kalau begitu Pak Yasin tinggal dibuat aja akte perusahaan, diganti dari koperasi jadi apa. Jadi inilah dari 20 tahun saya sampai sekarang Mbak Femi. Yang itu harus saya jaga, kualitasnya itu saya harus jaga karena kualitasnya itu bukan hanya yang pengirim, penerima juga. Kalau mereka komplain, wah, yang dia komplain bukan saya, Mbak. Yang dikomplain itu Mbak Femi itu pengirimnya, terus biayanya miliaran rupiah. Itu siapa yang mau tanggung kalau miliaran rupiah? Jadi misalnya begini, ketika mau diekspor, kan sebelum diekspor difumigasi dulu kan? Ya, difumigasi dulu. Ada ditemukan kayak kutu atau apa itu? Di luar negeri. Ya kan, kalau diketukan ditemukan di luar negeri, kan setelah difumigasi. Nah, itu langsung mereka telepon, itu kamu kirim itu masih ada kutu. Yang dikomplain dikomplain mereka dulu. Ya. Kami dikomplain yang kedua. Jadi si pengirim ini yang akan komplain ke kami. Dan perusahaan kami pasti akan dicabut karena dari luar negeri, karantina luar negeri itu mengatakan bahwa perusahaan ini yang memfumigasi kapal ini ditemukan kutu. Maka saya langsung dicabut izinnya. Nah, kalau misalnya sebelum diekspor kemudian ditemukan, jadi saat difumigasi itu ditemukan, fumigasi di sini ya. Ditemukan. Itu tidak bisa kirim? Oh, enggak. Biasanya kalau sebelum fumigasi kita periksa dulu. Kalau kita fumigasi pasti dalam jangka waktu 30 menit pasti mati semua. Tapi belum tentu matinya telur. Kan ini kan biasanya kalau kita di biologi kan ada larva, pupa, telur kan nanti sampai dengan serangga dewasa. Nah, yang mati itu serangga dewasa. Kita kan harus lihat. Kita harus lihat apakah ada kebocoran di dalam palka, apakah ada itu kan 2 bulan lalu ada kematian di Mbak Femi di Banjarmasin. Itu 2 orang meninggal loh. Lantaran kena racun. Nah itu kan racun sebenarnya. Maka saya itu selalu wanti-wanti kepada pegawai saya bahwa kita bekerja itu yang pertama harus bekerja seteliti mungkin. Berarti yang memeriksa kutu itu dari perusahaan juga, Pak? Harus perusahaan juga, harus perusahaan. Jadi kita lihat, ini banyak kutu. Setelah kita fumigasi, kita tutup. Nah itu, waktu menutup itu kita kan harus ada detektor gas namanya. Ada kebocoran gas. Nah kalau kebocoran gas, karena kalau dihirup oleh ABK, kapal kan mati. Iya. Kalau atau nggak ditutup baik-baik, gasnya keluar sampai di negara tujuan, daerah Tapi tujuan. Tapi itu tidak membahayakan komoditi yang di tidak, itu tidak membahayakan karena itu sudah memang diukur bahwa ya seperti kita lah menyemprot nyamuk dengan baygon sudah diukur lah. Ya kecuali ruangan kecil tapi baygonnya sampai 10 kaleng kan, nah itu bisa berbahaya. Karena ada perhitungannya Mbak Femi. Untuk memeriksa itu kan banyak. Ada alatnya memang yang bisa mendeteksi. Kalau untuk mendeteksi kebocoran gas kan cuma ada, sekarang sudah canggih, cuma kecil begini terus dia bunyi. Kalau dia bunyi berarti bocor di situ. Kayak orang ini sensor. Ya, ada berlian, ada kayak. Jadi artinya kalau dia nggak bocor dia nggak bunyi. Tapi kalau dia bunyi berarti bocor. Kok lihat ada bocor di sini. Ya itu ditutup lagi. Jadi semua yang mau diekspor itu harus difumigasi dulu ya?
Iya. Oh. Kalau sekarang undang-undang yang sekarang wajib. Kalau ke luar negeri, kalau ke dalam negeri itu hanya sesuai dengan permintaan. Tetapi kalau saya lihat sudah 15 tahun terakhir, hampir semua yang membeli komoditi pertanian bukan cuma jagung, itu mereka mau sudah safe. Tidak ada lagi kutu, tidak ada hama. Itu yang sekarang kalau saya lihat 15 tahun terakhir. Begitu, Mbak. Oh, keren ini. Yang mau terjun di bidang ini, usaha di bidang ini, silahkan ya. Siap, berhubungan dengan saya, bisa juga berhubungan dengan teman-teman di karantina. Saya malah ada, sebenarnya sudah 2 tahun terakhir juga ada, tahun lalu juga ada. Cuma saya nggak tahu kenapa nggak lanjut. Harusnya kan saya sebagai senior minta petunjuk, tapi mungkin mereka malu. Sebenarnya nggak perlu malu. Saya adalah orang yang itu yang seperti saya katakan, kita jangan rezeki Allah itu kita jangan tolak. Begitu juga kita itu ya Allah itu sudah menentukan rezeki kita masing-masing. Betul. Ya, artinya itu di agama lah. Ya masa ada orang yang terus kita mau hambat jangan. Itu nggak boleh, itu dilarang. Malah saya akan memfasilitasi itu. Cuma kadang-kadang teman-teman sudah menganggap musuh. Ya saya bilang ya sudahlah kalau kalian menganggap musuh mau perang. Saya bilang kan nggak mungkin. Iya, betul. Iya. Saya sudah bilang sama teman-teman silakan hubungi saya wakil Aspami atau ke kantor karantina. Nanti di situ ada checklist ya aturan-aturannya. Ada secara teknis, ada secara administrasi. Yang paling banyak, yang paling berat itu di administrasinya. Teknisnya kan kalau ada uang berapa miliar kan mereka masih bisa beli. Tapi di administrasinya itu yang memang agak, kalau saya lihat hampir banyak juga perusahaan-perusahaan fumigasi itu jebloknya di administrasi. Karena ada panduan mutu itu, Mbak Femi. Gitu. Jadi panduan mutu, kalau kita mau minum kan artinya begini, kalau kita mau fumigasi, kita harus tulis. Apa yang kita tulis itu harus kita oh ini enggak boleh di sini. Ya seperti kita ada namanya SOP. Dan tiap 3 bulan kita itu diaudit. Tiap 2 tahun diaudit lagi. Jadi diaudit terus. Jadi kalau kita diaudit ada salah, oh ini kok ini salah-salah terus. Oh ini ada kurang, kenapa enggak di audit surveillance namanya. Nggak diperbaiki, berarti kan kita kan. Nah biasanya di situ yang banyak yang drop. Perusahaan-perusahaan itu ya ada banyak yang ditutup di Makassar, ada yang di Kalimantan, ada yang di Jawa yang paling banyak ditutup. Karena itu begitu diaudit, beberapa rekomendasi dari tim auditor itu tidak dilaksanakan. Dan di situ yang paling berat. Di situ yang paling berat. Setelah COVID kemarin, bagaimana dengan ekspor sekarang ini? Kalau malah 2 tahun terakhir waktu COVID, malah jagung Gorontalo itu bagus, banyak kan diekspor. Banyak yang diekspor. Ya, jadi itulah kita kaget. Tapi nanti tahun lalu yang belum ada. Yang lalu tahun 2020 cuma 5 kapal. Itu semua ke Filipina. 2019 Mbak Femi itu ada sekitar 20 kapal itu yang diekspor ke Filipina. Memang waktu itu harganya drop, yang bisa mengambil itu cuma Filipina. Itu kalau satu kapal itu berapa? Tergantung. Biasanya kalau rata-rata untuk Gorontalo 6.500 ton. 6.500 ton. Dan di Pelabuhan Anggrek itu ya sampai 25.000 ton bisa sih. Nah, sama dengan Pak Haji bilang tadi bahwa bantuan bibit jagung ya untuk petani itu kan menurun. Berarti ini akan mempengaruhi juga jumlah ini ya, volume produksi. Jadi begini, begitu ini produksi jagung saya sudah hitung Mbak Femi sampai dengan di bulan Juni itu baru 235.000 ton. Tapi bukan dia bilang, kok Pak Yasin masa bilang tadi 14.500 hektar. Kok kenapa di bulan Januari sampai dengan di bulan Juli ada 235.000 ton? Kan pasti saya akan jawab karena itu ditanam di bulan tahun lalu, Oktober, November, Desember, dipanen di Januari. Berarti ini nanti akan dilihat di panen berikut. Panen ini. Tapi saya prediksi, ya ini hanya prediksi aja sampai Desember itu tidak lebih dari 350.000 ton. Karena memang alhamdulillah tahun lalu biasanya kita itu paling banyak
sekitar 100.000 hektar. Hmm. Tahun yang lalu ya saya ada ketambahan 55.000 hektar. Berarti 55.000 hektar itu dipanen di bulan Januari, Februari, Maret dan April. Nah, sekarang tinggal 14.500. Berarti turun ini. Turun sekali. Nah, itu berpengaruh ke semua, bukan cuma perusahaan saya yang berpengaruh. Berarti intervensi pemerintah harus ada ini. Saya sudah tanya sama Pak Mulyadi sebelum beliau ke Mekah, ibadah haji, saya tanya, Pak Mul, kenapa ini? Itu katanya seluruh Indonesia memang kita dibatasi untuk bantuan benih jagung karena itu mungkin karena COVID, terus yang kedua mengenai pembiayaan di IKN. Saya bilang begitu. Nah, sekarang tinggal secara politis siapa yang ingin Gorontalo ingin menambah menambah bantuan benih jagung karena itu kan sudah politis. Tapi ini apakah tidak petani itu bagaimana ya, tidak membeli. Bukan. Jadi tidak memperlihatkan bahwa petani ini ternyata petani di Gorontalo ini belum mandiri karena masih tergantung dengan bantuan-bantuan dari pemerintah. Begini Mbak Femi, kalau saya lihat dulu ya dari saya kan ya alhamdulillah 32 tahun saya pegawai ASED itu paling banyak di pertanian. Saya ada sekitar 23 tahun lah di pertanian. Nah, kalau saya lihat bukan karena tidak mandiri, karena memang petani itu untuk analisa usaha tani itu yang paling mahal itu adalah di benih. Dia masih ada 2 juta itu per satu karton itu. Yang terakhir kalau saya tahu. Yang kedua adalah pengolahan. Sementara mereka harus menunggu sampai 4 bulan. Ya, itu harus menunggu. Karena Gorontalo itu bukan sama dengan Jawa Timur dan Lampung dan Makassar hanya 3 bulan 15 hari. Tapi kita itu kan sampai 4 bulan lebih, mau 5 bulan baru mau panen. Nah, itulah saya selalu mengatakan kepada pemerintah, begitu juga di grup WhatsApp saya mengatakan tolong bantu sama petani karena itu kalau cuma 14.500 hektar tahun ini terus berikut dia itu mau tanam apa? Itu yang saya khawatir, mau tanam apa terus nanti nilai tukar petani itu akan turun. Nah, kalau dia turun nanti ranking Gorontalo miskin itu di ranking keberapa lagi? Ini itu yang saya bilang. Betul. Memang waktu kita diskusi dengan Pak Amir Arham itu kan Pak Penjagung tanya ini kalau menurut Pak Amir itu memang intervensi pemerintah terhadap pertanian harus lebih. Betul. Betul Mbak Femi, karena itu saya lihat kasihan banyak juga kan kita ini hanya petani penggarap. Itu dulu waktu saya masih di pertanian banyak sekali proposal yang minta bantuan benih jagung. Nah, sedangkan itu kan terbatas. Nah, tinggal ya itulah yang politisi, yang anggota dewan kita di pusat, tinggal bagaimana menghitung lagi lah. Kalau memang pemerintah pusat dalam ini Kementerian Pertanian mengatakan bahwa ini sudah cukup, kan mereka kan punya alasan politis. Karena bayangin Mbak Femi, 14.500 hektar. Saya hitung-hitung tidak sampai 350 juta khusus petani di tahun berikut ini. Itu yang kasihan. Setelah ini kan sudah musim panen. Ini November udah musim tanam. Terus mereka mau tanam apa? Nah, masih ada kan APBNP. Masih ada APBDP lah. Ya, terserah tinggal siapa yang wakil-wakil kita yang di pusat yang bisa membantu petani untuk menyuarakan kepada pemerintah kementerian bahwa ini di Gorontalo petani ya sudah tidak lagi akan menanam di musim ini karena bantuan benihnya sudah nggak ada. Semoga mereka nonton ya. Insya Allah. Oke, apa pesan terakhir Pak Haji? Bukan pesan terakhir, pesan-pesan untuk generasi muda. Karena Pak Haji ini kan jadi patron ya, jadi panutan juga. Ya, kalau bisa. Pesan saya sama adik-adik saya, ya ke depan ini hidup ini akan lebih susah. Kalau saya lihat susahnya di bidang ekonomi ya, tantangannya berat di bidang ekonomi. Ya tinggal kita harus mempersiapkan diri kita sedini mungkin untuk
ya bagaimana caranya kita itu ada usaha walaupun kecil Ya. yang halalan dan toiban. Toiban. Saya begitu kagum dengan anaknya Mbak Femi, ya sudah akan berpikir bahwa ini akan membangun usaha supaya dia Ini juga podcast ini ide dia juga. subhanallah. Dia yang dorong saya ngajak, ayo mah kita lihat peralatan untuk podcast. Alhamdulillah. Ya sudah, kalau podcast kan ya kalau saya lihat saya juga belum, tapi kalau dengan itu yang saya tertarik sekali dengan itu laundry sepatu itu. Nah, itu saya ya paling saya akan jadi pelanggan pertama lah. Amin, insya Allah. Ya, pelanggan pertama. Yang penting itu kualitasnya itu dijaga. Iya. Kualitasnya dijaga dan kalau bisa sebelum dia membuka itu dia lihat dulu. Nanti saya coba hubungi teman saya. Kebetulan juga teman saya manajer di salah satu di mall itu. Ya saya minta untuk ya belajar. Iya, dia Agustus ini kan mau ke Jakarta. Kan itu. Dia kuliah di IKJ. Oh jadi, iya. Baiklah, pokoknya saya orang-orang pertama. Sepupunya juga di sini yang orang pertama yang jadi pelanggan. Asik. Amin. Oke, terima kasih banyak ini sudah meluangkan waktu di sini Pak Haji. Ya. Insya Allah akan ada manfaatnya untuk banyak orang. Amin, terima kasih. Sukses selalu Pak Haji. Terima kasih. Ya. Keluarga. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.